Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Nike Widiawati. Tadi saya sudah bertanya, sudah banyak dukungan yang sudah diberikan pemerintah. Apakah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional atau masih perlu dukungan lagi? Kalau semua kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam kedua perpres tersebut dijalankan, ini sudah sangat membantu dalam percepatan pembangunan kelistrikan nasional. Artinya kita bisa optimistis mega proyek 35.000 megawatt di akhir 2019 ini bisa terlaksana? Iya. Optimisme itu datangnya dari mana? Oke, sekarang kita lihat. Tahun lalu kita sudah tanda tangan kontrak dan juga PPA itu 17.300 megawatt. Almost 50%. Jadi dan itu kita prioritaskan pengadaan untuk proyek-proyek yang memang memerlukan waktu 4 tahun. Di bulan April Mei kita akan mulai groundbreaking. Sampai dengan semester 1 tahun ini kita mentargetkan akan tanda tangan lagi 15,5 gigawatt gitu, dan sisanya nanti di akhir tahun ini. Jadi kita harapkan dalam tahun ini semua pengadaan 35.000 megawatt ini selesai dan kita akan fokus ke dalam fase konstruksi. Oke, jadi memang ada perbedaan dengan di era SBY kita punya program fast track program 10.000 megawatt tahap 1, tahap 2 yang ternyata mangkrak gitu. Jadi mega proyek yang 35.000 megawatt ini akan berbeda dengan yang di masa SBY lalu. Oke, kita lihat permasalahan apa yang terjadi ketika itu. Satu adalah bahwa proyek dulu itu semuanya adalah milik PLN, EPC. Jadi kita mengundang partner adalah untuk membangun saja. Sekarang 35.000, 25.000-nya itu adalah IPP. Jadi artinya mereka bertanggung jawab sampai listrik tersedia dan mensuplai selama 25 tahun. Pasti ini berbeda ya. Dan kemudian apalagi permasalahannya mengenai kemampuan finansial dari partner kita. Dulu itu lama sekali sampai kemudian ada loan atau apapun ya. Nah sekarang kita memang ada tambahan persyaratan gitu ya, bahwa di depan ketika pemenang itu ditunjuk harus menunjukkan ada uang nih 10% dari total project yang disimpan di perbankan nasional. Jadi tidak perlu nunggu financial close, sudah bisa langsung melakukan pekerjaan di lapangan. Jadi kita bisa optimistis dengan mega proyek 35.000 megawatt ini ya. Oke, Ibu, salah satu yang diamanatkan dalam paket kebijakan Jilid 9 ini adalah penggunaan barang atau jasa dalam negeri. Nah, selama ini seberapa besar kandungan lokal yang digunakan untuk membangun infrastruktur listrik? Oke, kalau kita bagi ya, infrastruktur listrik itu satu adalah pembangkit, transmisi, dan distribusi. Untuk pembangkit, kalau kita bicara skala dari sekitar 15 megawatt sampai dengan 100 itu antara 40-60% sudah local content-nya sudah terpenuhi. Nah, untuk 100 ke atas itu sekitar 30%. Target kita... Lebih kecil? Iya, karena memang requirement teknologi dan juga spesifikasi equipment-nya lebih tinggi. Kita targetkan itu naik menjadi 40%. Nah untuk transmisi sekarang kalau kita bicara transmisi 70 kV sudah 95%. Distribusi hampir 100%. Jadi kalau kita bicara proyek ini 35.000 dengan transmisi 1.100 triliun. Kita hitung-hitung 400-500 triliun dalam 5 tahun ini bisa kemudian dikerjakan oleh lokal barang dan jasanya. Oke, kita bisa optimistis juga untuk hal yang satu ini ya Bu ya? Ya, sebagai contoh kita lakukan untuk transmisi ya. Sekarang pengadaan tower dan juga konduktor yang kita yakin memang bisa dilakukan di dalam negeri, ini kita lakukan pengadaannya oleh PLN. Jadi nanti kontraktor hanya tinggal memasang. Dari sini saja ini 3,5 juta ton kita bisa berikan market untuk local industry. Dan tenaga kerja juga banyak yang bisa tercreate dari situ. Oke, kalau boleh tahu apa saja strategi yang akan diterapkan untuk mengejar pertumbuhan rasio ketenaga listrikan, khususnya sekitar 8,8% ya per tahun. Strateginya apa? Jadi yang pertama kita harus dorong peningkatan kapasitas. Jadi proyek-proyek harus on schedule, tidak boleh terlambat. Kemudian performance dari pembangkit yang ada harus kita tingkatkan. Artinya supply kita harus cukup dulu. Karena sebetulnya kalau kita lihat mengenai demand, hari ini secara nasional rasio elektrifikasi baru 88%. Dengan 53-54 gigawatt itu. Artinya masih ada 12% yang harus kita penuhi. Itu kita baru bicara rumah tangga, belum kebutuhan industri. Industri sekarang masih banyak yang menunggu. Mineral processing sekarang dengan adanya undang-undang minerba, kemudian industri hilirnya juga, itu memerlukan banyak. Sehingga dari sini memang upayanya adalah kalau untuk
rasio elektrifikasi kita akan tambah transmisi karena banyak sekali sekarang khususnya yang di luar Jawa masalahnya adalah masalah transmisi, transmisi sampai ke pelanggan. Pertumbuhan industri ini yang harus kita dorong karena kalau dilihat industri sekarang itu ya dari jumlah pelanggan hanya 5%, tapi kontribusi ke penjualan itu 50%. Jadi kita sekarang akan lebih proaktif mendekati pasar. Contohnya kawasan industri kan pemerintah sudah menetapkan ya, ada 14 kawasan industri, ada kawasan ekonomi khusus. Nah PLN kemudian harus menjemput pola, menyediakan listrik untuk seluruh kebutuhan di kawasan industri tersebut. Jadi memang kita sekarang harus lebih proaktif ya, menjemput bola untuk mendorong pertumbuhan penjualan di industri ini meningkat. Oke, selama ini permasalahannya apa Bu? Khususnya untuk pembangunan transmisi kalau tadi disebutkan, apalagi di luar Jawa ini yang bikin itu sulit itu apa? Perizinan dan lahan. Bayangkan ya, kalau kita sekarang mau membangun 46.000 km sirkuit, itu ada 732 proyek transmisi, kemudian ada 1.375 gardu induk. Kalau tiap titik itu harus ada izin dan sebagainya, ini mungkin nggak selesai ya, 70 tahun juga. Nah, di dalam Perpres yang 3 dan 4 ini dimungkinkan. Kalau itu dalam suatu rangkaian satu proyek, izinnya satu saja. Kalau itu adalah lintas kabupaten, gubernur yang memberikan. Kalau itu lintas provinsi, Menteri Dalam Negeri yang memberikan. Jadi masalah perizinan ini bisa solve. Ini yang menjadi kendala selama ini transmisi ini. Oke, salah satu yang disasar oleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi lewat paket kebijakan ekonomi jilid 9. Nah, seberapa besar sumbangan dari pertumbuhan infrastruktur listrik bagi perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi? Oke, kita lihat di dua sisi. Satu adalah tadi bahwa dengan kita membangun proyek ini, kita bisa meningkatkan local content, artinya menumbuhkan industri nasional. Itu yang tadi sebesar 400-500 triliun dalam 5 tahun. Dan kemudian setelah ini jadi, pasokan listrik ini kemudian bisa mendorong investasi-investasi dulu masuk ke sini. Jadi akan meng-create adanya industri-industri baru. Jadi dua sisi kita bisa lakukan. Jadi memang sangat besar kontribusinya. Oke, banyak kontribusi dan donasinya juga ya Bu ya untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, semoga berhasil Ibu, sukses dengan amanatnya dan target-targetnya. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu Nika. Sama-sama.